dapat menghiburmu, tak seorang pun dapat menolong. Hanya Yesus jawaban hidupku. Dari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Dalam ku cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolong. Bawang putih murah ya. Bawang putih itu itu. Bawang merah lupa nggak beli Pak. Aku tuh sarapan. Hatiku tenang walau dalam lembah kegelapan. Bersamanya hatiku damai walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolong. Hanya Yesus jawaban hidup. Salam. Selamat pagi saudara-saudari sekalian, sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita kembali beribadah, baik yang di rumah maupun yang di gedung gereja. Kiranya pagi hari ini kita persiapkan hati, bahkan kita boleh bersuara untuk kita boleh memuji, membesarkan nama Tuhan Yesus. Dan pagi hari ini sebelumnya saya undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan bersuka di dalam Tuhan dan kita akan memuji Tuhan, bertemu dalam kasih dan disambung oleh bangkit serukan nama Yesus. Bertumbuh dalam kasih-Nya, bertumbuh dalam anugerah-Nya, bersuka kita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan ada mengasihimu. Mari bersuka kita semua di dalam rumah Tuhan. Bangkit, suka nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat di depan, mengangkat budaya dengan kuasa namanya. Nama Yesus benar yang kuat. Nama Yesus ora benteng aleku. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus lihat segalanya. Nama Yesus. Nama Yesus benar yang kuat. Nama Yesus ora benteng aleku. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus lihat segalanya. Mari kita tundukkan kepala. Bahwa pertolongan ibadah pada Minggu Raya pagi hari ini datangnya daripada pihak Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin.
Saya persilakan untuk duduk kembali sidang sekalian. Kita akan membuka nas pembimbing kita. Nas pembimbing terambil dari 1 Korintus 3 ayat 23. Dan sudah ada di slide. Kita akan baca bersama-sama. 3, 2, 1. Tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Luar biasa, nanti akan dijabarkan oleh Ibu Gembala, Ibu Yepta untuk firman yang akan ditaburkan nanti. Begitu luar biasa penyertaan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Bahkan di dalam kondisi saat ini Dia terus memberikan penyertaan dalam hidup kita, dan kita akan masuk dalam doa syukur dan pengampunan dosa. Sebelumnya mari kita angkat satu pujian sejauh timur dari barat. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan Allah kami, Raja kami, Yesus Kristus yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Sungguh Bapa, kami berterima kasih untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk setiap napas kehidupan yang sudah Engkau berikan. Kami bersyukur untuk makanan minuman yang sudah boleh kami nikmati. Kami bersyukur untuk segala aktivitas, pekerjaan, usaha yang sudah boleh Engkau berikan kepada kami. Sungguh luar biasa kasih sayang-Mu kepada kami Bapa. Sungguh Bapa, kami berterima kasih dan sangat berterima kasih untuk semua penyertaan-Mu.
Tuhan, kami datang kepada Engkau. Begitu banyak kesalahan yang selalu kami perbuat, yang seringkali kami bangga dengan dosa-dosa kami, yang seringkali kami terus mengeraskan hati kami. Pagi hari ini Bapa, kami datang kepada Engkau Bapa. Kami memohon ampun akan segala dosa dan pelanggaran kami, baik yang kami buat sengaja maupun tidak sengaja. Dan kami mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pagi hari yang indah ini juga Bapa, kami mohon penyertaan-Mu dalam ibadah kami. Sertai kami dalam ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Baik kami yang ada di tempat ini maupun saudara-saudara kami yang ikut dalam ibadah secara online. Kiranya setiap alat yang kami gunakan, setiap signal WiFi maupun internet yang kami gunakan bisa berfungsi dengan baik. Bahkan pagi hari ini tidak ada satu kekuatan pun yang bisa mencuri akan kemuliaan-Mu. Untuk kami boleh duduk diam, untuk kami boleh dilawat lagi oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa untuk semua yang sudah Engkau berikan, baik kesehatan yang Engkau berikan dan Engkau sudah memulihkan kami dari setiap penyakit yang kami rasakan. Dan pada pagi hari ini Engkau sudah karya-Mu dinyatakan untuk kami yang sudah dipulihkan dari virus corona. Terima kasih ya Bapa Surgawi. Terpuji-pujilah nama Bapa, Tuhan dan Allah kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan bermazmur. Mazmur pagi hari ini terambil dari Mazmur 49. Ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-21. Seperti biasa saya akan membacakan ayat yang ke-14, sidang sekalian, ayat yang ke-15, begitu seterusnya, dan ayat yang 21 kita akan baca bersama-sama. Inilah jalannya orang-orang yang percaya kepada dirinya sendiri. Ajal orang-orang yang gemar akan perkataannya sendiri. Dunia orang mati menjadi tempat kediaman mereka. Tetapi Allah akan membebaskan nyawaku dari cengkeraman dunia orang mati, sebab Ia akan menarik aku. Janganlah takut apabila seorang menjadi kaya, apabila kemuliaan keluarganya bertambah. Sebab pada waktu matinya semuanya itu tidak akan dibawanya, serta kemuliaannya tidak akan turun mengikuti dia. Sekalipun ia menganggap dirinya berbahagia pada masa hidupnya, sekalipun orang menyanjungnya karena ia berbuat baik terhadap dirinya sendiri. Namun ia akan sampai kepada angkatan nenek moyangnya yang tidak akan melihat terang untuk seterusnya. Kita baca bersama-sama. Manusia yang dengan segala kegemilangannya tidak mempunyai pengertian, boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Berbahagia kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan seperti nasihat firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita akan masuk dalam pengakuan iman rasuli. Saya undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian, Yesus jawaban hidupku. Hanya
Bersama orang percaya di segala abad dan tempat, biarlah kita masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saya persilakan untuk duduk kembali. Berkat Tuhan begitu luar biasa, dan pagi hari ini kita akan kembali memberikan yang terbaik lewat persembahan kita. Hendaklah masing-masing membawa persembahannya dengan sukacita, bukan dengan sedih hati atau terpaksa, sebab Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sembari persembahan jalankan, kita akan memuji Tuhan, dan seperti biasa persembahan dilakukan melalui metode transfer. Dan kita akan satu pujian, Betapa Hatiku. Betapa hatiku Yesus yang mengasihiku, yang memilikiku. Hanya ini Tuhan selalu segenap hidupku, Bapa ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk bersahabat. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, hanya Biarlah Tuhan persembahan kami ini boleh menjadi satu alat yang hidup untuk memperluas akan kerajaan Tuhan di dunia ini melalui gereja kami yang kecil GKI. Amin. Haleluya Tuhan Yesus. Memberkati Tuhan setiap keluarga-keluarga yang sudah memberikan yang terbaik dari hasil usaha mereka masing-masing. Biar itu berbau harum di hadapan hadirat Tuhan. Dan Bapa, kami terus berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang sampai detik ini Tuhan mencari akan pekerjaan untuk memenuhi segala kebutuhan di dunia ini. Kami berdoa Tuhan, bukakan pintu-pintu yang masih tertutup untuk mereka, sehingga jalan keluar mereka boleh dapatkan, dan berkat penyertaan Tuhan dan berkat-berkat yang lain yang Tuhan akan curahkan bagi setiap pribadi, bahkan keluarga jemaat GKI yang bertanya secara khusus. Terima kasih Bapa. Ini doa kami yang kami mohonkan dengan doa sempurna yang Tuhan sudah ajarkan. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami,
Beri kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Pagi hari ini kita akan dilawat oleh kebenaran firman Tuhan yang nanti akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Jojor. Dan pagi hari ini sebelumnya mari kita angkat satu pujian, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga, ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagimu. Pujiankan dan dipulihkannya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga, ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagimu. Pujiankan dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagimu. Pujiankan dan dipulihkannya. Biarlah kata-kata pujian ini Tuhan sungguh lahir dari hati kami yang paling dalam, untuk mengimani bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena ketika Engkau berfirman, itulah yang akan meneguhkan kami, itulah yang akan menghibur kami, itulah yang akan membangkitkan pengharapan kami kepada Tuhan di tengah banyak persoalan pergumulan yang kami hadapi. Bersyukur Tuhan, Engkau menopang dan menolong kami sampai sejauh ini di tengah banyak tantangan itu. Dan kami bersyukur karena Tuhan sudah membawa kami ada dalam hadirat Tuhan.
Kami sudah memuji dan memuliakan Tuhan. Kami saatnya untuk dilawat lagi oleh kebenaran firman-Mu. Ya Roh Kudus, tolong kami supaya kami boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki melalui kebenaran firman-Mu. Dan biarlah urapan kuasa-Mu cukup atas kami, baik bagi hamba-Mu yang menyampaikan maupun seluruh sidang jemaat Tuhan. Terima kasih ya Bapa, teduhkan setiap hati kami, supaya kami berkonsentrasi kepada kebenaran firman Tuhan. Lalu bersabdalah bagi kami, karena kami sedia untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman hidup yang kekal, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, kita mengucap syukur. Sejauh ini Tuhan pelihara kita. Tuhan memberikan kekuatan dan pertolongannya atas kita. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita memiliki sesuatu, apalagi apa yang kita miliki itu, untuk mendapatkannya kita melewati perjuangan yang begitu keras, melewati tantangan yang begitu hebat, tapi pada akhirnya Tuhan bermurah hati. Atas izin Tuhan kita diberi kesempatan untuk memiliki sesuatu. Tentunya sikap kita akan berbeda dengan ketika kita memiliki sesuatu dengan perjuangan keras, akan berbeda dengan ketika kita memiliki sesuatu hanya dengan begitu mudah dan gampangnya. Nah, namun demikian, apakah itu lewat yang mudah didapatkan ataupun yang sulit untuk didapatkan? Tentunya kita akan tetap berusaha, akan tetap menjaga apa yang Tuhan izinkan untuk kita miliki sementara itu. Kita akan berusaha menjaganya, kita akan berusaha merawatnya sedemikian rupa. Karena ada harga yang sudah kita bayar untuk mendapatkannya. Tema kita pada pagi hari ini adalah kamu milik Kristus. Kamu milik Kristus. Kita akan melihat di sana bagaimana Tuhan menyatakan bahwa kita ini bukanlah milik kita sendiri. Hidup kita ini bukan milik kita sendiri. Suami kita bukan milik kita. Saya kemarin lihat di satu TikTok, ada ibu-ibu, dia katakan suami itu titipan Tuhan. Demikian juga atas anak, atas harta benda yang kita punya, itu semua hanya titipan. Firman Tuhan pada pagi ini menjelaskan kepada kita bahwa kita ini adalah milik Kristus. Apa yang menjadi dasar untuk kita bisa memahami bahwa kita ini adalah milik Kristus? Kalau tadi dikatakan dalam nas pembimbing kita adalah kamu adalah milik Kristus. Kita akan melihat di sana apa yang menjadi dasar bahwa kita milik Kristus untuk kita bisa memahami. Karena ini juga akan mempengaruhi sikap dan tindakan kita ketika kita sudah menyadari betul bahwa kita ini adalah milik Kristus. Kita melihat yang pertama yang menjadi dasar untuk kita bisa memahami bahwa kita ini adalah milik Kristus. Yang pertama adalah Dia yang menjadikan kita. Dia yang menjadikan. Kalau kita lihat Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Kejadian 1 ayat 26 sampai 27, demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka.
Bahkan di pasal 2 ayat 7 di sana dikatakan bahwa Allah memberikan nafas. Kalau kita lihat Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7, di sana dikatakan, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Dari sini bisa kita pahami bahwa ketika Allah menjadikan kita dari debu tanah, itu kita hanya seonggok tanah yang tidak berguna, yang tidak ada apa-apanya. Tetapi kemudian debu tanah itu menjadi hidup ketika Tuhan menghembuskan nafas hidup kepadanya. Maka kita menjadi makhluk yang hidup. Ini menjadi dasar pemahaman kita bahwa Tuhan menjadikan kita dari yang tidak ada menjadi ada. Bahkan di dalam Matius 19 ayat 4 pun di sana dikatakan bahwa Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Itu dasar yang pertama. Dasar yang kedua adalah Dia yang membentuk sejak di kandungan. Ayat ini sudah sangat populer bagi kita, yaitu Dia yang membentuk kita sejak di kandungan. Mazmur 139 ayat 13 sampai 16. Dia katakan demikian. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Ayat 15. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Kita bisa memahami di sini bagaimana Dia membentuk kita sejak di dalam kandungan, bahkan hari-hari yang akan kita jalani pun ada di sana. Sebelum terjadi sudah ada. Artinya kita ini ada dalam rancangan Allah. Bagaimana Tuhan membentuk kita. Jadi kita ada di rahim ibu kita tidak terjadi begitu saja, tetapi ada campur tangan Tuhan yang begitu kuasa membentuk tulang-tulang kita, dan ketika kita ada di sana bagaimana Dia menyatakan kuasanya sampai pada akhirnya kita lahir ke dunia ini. Itu dasar yang kedua. Kalau tadi Dia yang menjadikan, Dia yang membentuk. Dan yang ketiga, Dia yang memilih untuk diselamatkan. Kita buka Efesus 1 ayat 4. Dia yang memilih untuk diselamatkan. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Sekali lagi. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Kalau kita merenungkan ayat ini, kita akan melihat di sana betapa kita ini adalah makhluk yang luar biasa di hadapan Tuhan. Dia memilih kita bukan karena apa yang ada pada kita, bukan karena melihat siapa kita, tetapi Dia sudah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Itu artinya apa? Sebelum dunia dijadikan pun kita sudah ada di dalam pikirannya Allah. Kita sudah ada di dalam hatinya Allah. Kita sudah ada di dalam rancangannya. Bapak Ibu tentu ingat, kalau kita menyadari betul akan hal ini, sebenarnya kita tidak akan mengalami
ketakutan yang mendominasi hidup kita ketika kita menjalani hari-hari kehidupan kita, apapun keberadaannya. Karena apa? Kita ada di hatinya Tuhan, kita ada di pikirannya Tuhan. Dunia belum dijadikan, tapi kita sudah ada di dalam pikirannya Tuhan. Luar biasa, bukan? Betapa luar biasanya rancangannya atas hidup kita. Dunia belum dijadikan, tapi bagaimana kita sudah ada. Oh, nanti akan ada yang namanya Jojor dengan wajah seperti ini, seperti ini, seperti ini, sudah ada. Gak bisa. Secara akal manusia sulit untuk kita pahami, tapi itulah Allah yang luar biasa yang kita sembah dalam Yesus Kristus. Ada lagu katakan, ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Sebenarnya cukup kuat untuk membuat kita tenang. Dari kata-kata pujian itu pun cukup kuat untuk membuat kita tenang. Karena apa? Begitu lengkap. Kita ada dalam tangan Tuhan, yang mana Tuhan akan selalu menuntun kita, yang akan memegang kita dalam keadaan apapun. Kita ada di hatinya Tuhan. Kita ada di pikirannya, Dia tahu apa yang Dia buat, yang akan Dia buat dalam hidup kita. Kita ada di dalam hatinya, yang mana Dia bisa memahami apa yang kita alami. Dan kita ada dalam rencananya, yang mana rencananya itu akan rencana-rencana yang baik itu yang akan Dia kerjakan dalam kehidupan kita. Dan tidak pernah kita sendirian, kita tidak pernah ditinggalkan. Itu yang menjadi dasar. Jadi kalau tadi Dia yang memilih kita untuk diselamatkan sebelum dunia dijadikan. Ayat berikut kita melihat dalam hal pemilihan Allah atas kita. Galatia 1 ayat 15. Galatia 1 ayat 15. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Jadi kalau tadi kita dipilih sebelum dunia dijadikan, dari Galatia ini kita bisa memahami bahwa kita dipilih dan dipanggil oleh kasih karunia-Nya. Oleh kasih karunia-Nya. Artinya apa di sana? Bahwa kita dipilih dan dipanggil semata-mata karena anugerah Tuhan. Bukan karena yang ada pada kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena segala apapun yang kita miliki, tetapi semata-mata karena kasih karunia-Nya. Tentunya ketika kita memahami hal ini, kita dipilih dan dipanggil karena kasih karunia, semata-mata karena anugerah-Nya, tentunya ini pun akan mempengaruhi kita di dalam kita menjalani kehidupan yang Tuhan karuniakan. Ayat berikutnya dalam hal pemilihan. 2 Tesalonika 2 ayat 13. 2 Tesalonika 2 ayat 13. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Begitu lengkap bagaimana Allah bekerja ketika Dia memilih untuk menyelamatkan kita. Dalam 2 Tesalonika tadi kita pahami di sana, kita dipilih untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan. Artinya ketika Tuhan memilih kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak berhenti sampai di situ, karena akan banyak tantangan, godaan yang kita hadapi di dalam kita memenuhi panggilan kita sebagai orang yang diselamatkan. Tapi Allah tidak membiarkan kita, tapi Dia berikan dalam roh yang menguduskan dan dalam kebenaran. Roh Kudus yang akan menolong kita untuk menjalani
pilihan Allah dan panggilan Allah atas hidup kita. Begitu sempurna, bukan? Bagaimana Dia begitu bekerja, begitu teratur. Dan masih berhubungan dengan pemilihan Allah, saya tidak sampaikan kepada itu ayatnya. 2 Timotius 2 ayat 19, demikian firman Tuhan. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Kata kuncinya di sana kita lihat, Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Bapak, Ibu, saudara sekalian, kita adalah milik Kristus dan Dia mengenal kepunyaannya. Dan pengenalannya tidak pernah salah, pengenalannya tidak pernah abu-abu, pengenalannya tidak pernah setengah-setengah terhadap kita, tapi Dia mengenal kita secara utuh. Suami kita mengenal kita sebagai istri masih ada batasnya. Kita sebagai istri mengenal masih ada batasnya. Walaupun kita sudah hidup puluhan tahun, 40 tahun, 50 tahun, 20-an tahun, tapi kita belum bisa mengenal secara utuh sampai sedetail-detailnya. Tapi Tuhan mengenal kita sebagai kepunyaannya. Dia kenal ketika kita sakit, Dia kenal organ-organ tubuh kita mana yang melemah. Ketika kita memiliki pergumulan, apa yang kita hadapi Dia kenal. Dia tahu kita, apa yang ada di pikiran kita, apa yang ada di hati kita, Dia mengenal kita. Anak-anak belum bisa mengenal orang tuanya secara utuh. Dan orang tua pun masih banyak belum mengenal anak secara utuh. Tapi Tuhan mengenal kita. Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Walaupun sebegitu banyaknya nama jojor dikumpulkan di satu tempat, Tuhan gak pernah salah kenal. Kalau yang Dia maksud saya, Dia gak akan pernah salah kenal. Kalau kita saja kan, ketika hidup dengan pasangan kita, hidup dengan anak-anak kita, walaupun wajahnya kita gak lihat kan, ketika dengar suaranya kita bisa paham gak? Dari banyak, katakanlah satu kumpulan itu ada sama-sama tertawa. Bisa nggak kita mengenal yang mana suara suami kita, yang mana suara istri kita, yang mana suara anak kita? Kita bisa kenal, kita aja bisa kenal. Tapi Tuhan, pengenalan Tuhan akan milik kepunyaannya lebih dari itu. Dan tidak ada yang bisa membatasi pengenalannya akan kita. Jadi ini pun menjadi dorongan bagi kita bahwa kita nggak bisa, Tuhan kan nggak melihat. Siapa bilang nggak melihat? Ada lagu sekolah minggu kan? Mata Tuhan melihat apa yang engkau perbuat. Kesadaran ini akan mendorong kita untuk berhati-hati dalam setiap langkah kehidupan kita. Itu dasar. Dan bagaimana Dia bukan hanya menciptakan kita, tetapi alam semesta. 1 Korintus 10 ayat 26 di sana dikatakan Dia menciptakan bumi dan segala isinya. Dia pemilik tunggal atas alam semesta. Dia pemilik tunggal atas kehidupan kita dan kita semua. Jika demikian, pembacaan kita dalam Roma 14 ayat 8. Roma 14 ayat 8 dan 9 dikatakan demikian. Saya baca dari ayat 7.
Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya menjadi Tuhan. Supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Penekanannya ayat 8. Jadi baik hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. Tadi dasarnya kita sudah dengar, kita sudah pahami apa yang menjadi dasar kepemilikan Tuhan atas kita. Kita sudah mendengarnya, dan di pembacaan kita ini dikatakan baik hidup ataupun mati kita adalah miliknya Tuhan. Jika demikian, bagaimana kita harus menyikapi hidup ini sebagai wujud respon kita terhadap si pemilik? Kita tidak bisa apa-apa tanpa campur tangan si pemilik. Bagaimana kita harus menyikapinya? Apa yang harus kita kerjakan? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah beri hidup di bawah otoritas pemilik. Beri hidup di bawah otoritas pemilik. Kita buka Yeremia 18 ayat 4-6. Dikatakan demikian. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Ayat yang kelima. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Artinya apa? Beri hidup di bawah otoritas pemilik. Kita dengan rela untuk diproses dan dibentuk oleh si pemilik sesuka hatinya. Ada lagu kan, suka-sukamu Tuhan. Kalau saudara nggak percaya, coba ketika berbeban berat, coba nyanyikan pujian ini. Saudara akan bisa lebih arif menghadapi persoalan itu. Suka-sukamulah Tuhan. Ketika menghadapi pergumulan persoalan, Tuhan nggak sanggup, aku nggak sanggup lagi, aku sudah menyerah. Tapi apapun itu, suka-sukamulah Tuhan. Beri hidup di bawah otoritas pemilik artinya terserah kepada si pemilik. Dia mau apain kita. Dia mau bentuk kita seperti apa. Terima dengan rela. Jangan bersungut-sungut. Jangan berbantah-bantahan. Walaupun memang dalam setiap proses pembentukan itu tidak mudah. Tadi dalam Yeremia itu kan ketika rusak diganti lagi, oh itu menyakitkan. Ketika Tuhan membentuk dan memproses kita, oke, dalam bidang ini kita baik. Tapi ketika Tuhan melihat di sisi yang lain ada yang tidak baik, tentunya itu akan dia kerjakan lagi, dia proses lagi, dan itu akan sangat menyakitkan. Tapi kalau kita sadar bahwa kita ini adalah milik Kristus, kita akan dengan rela hati untuk katakan, Tuhan, bagaikan bejana siap dibentuk. Karena ada satu tujuan di depan, yaitu apa? Ku mau sepertimu Yesus yang disempurnakan selalu. Tapi kalau kita nggak menyadari bahwa kita ini adalah milik Kristus, ya kita akan banyak bersungut-sungutnya di hadapan Tuhan ketika proses pembentukan itu terjadi. Terserah Tuhan mau bentuk kita lewat apa. Kadang-kadang orang berpikir, kok si A itu sepertinya nggak ada pergumulan ya. Ketawa terus, sukacita terus. Siapa bilang? Kalau kita buat angket, nggak usah yang jauh-jauh, seluruh jemaat kita.
Kalau kita buat angket, pasti semua punya pergumulan, punya persoalan. Apakah itu tentang suami, tentang istri, tentang anak, tentang masa depan, tentang ekonomi, tentang sakit, penyakit, dan lain sebagainya. Pasti semuanya punya. Tapi satu hal yang kita diingatkan pagi ini, berikan hidupmu di bawah otoritas pemilik. Yang pasti pemilik tidak akan pernah mencelakakan kita. Karena apa? Dia sudah membayar harga yang begitu mahal untuk memiliki kita. Dia jadikan kita, dia ciptakan kita, dan apa yang dia jadikan dan ciptakan itu rusak, dia pun harus bayar harga. Dengan darah Yesus kita lunas dibayar. Dan dia tidak akan pernah main-main dengan kepemilikannya itu. Berikan hidupmu di bawah otoritas pemilik. Yang kedua, beri hidup untuk menghasilkan sesuatu. Beri hidup untuk menghasilkan sesuatu. Yohanes 15 ayat 16. Yohanes 15 ayat 16. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api. Sepertinya saya salah. Minta maaf. Ya, Yohanes 15 ayat 16. Ayat 16. Ayat 16 Bapak Ibu. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Beri diri untuk menghasilkan sesuatu. Tuhan menginginkan hidup kita ini berbuah. Buah seperti apa? Galatia 5 ayat 22-23, saya pikir kita sudah hafal itu semua. Tentang buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, dan lain sebagainya. Tuhan ingin kita menghasilkan buah yang akan berdampak dalam kehidupan kita dan juga kehidupan sesama kita. Namun, sama seperti pohon Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ketika pohon itu diharapkan menghasilkan buah, tentunya pohon itu enggak asal ditaruh saja di tanah begitu, lantas ditinggal begitu saja, tidak. Karena saya anak petani, saya paham hal itu. Ketika kita menanam jagung dan mengharapkan hasilnya bagus, ya kita harus rawat. Begitu kita tanam, sekian minggu kita harus pupuk, sekian minggu lagi kita harus kasih pupuk apa. Dan ketika terjadi kekeringan di ladang, ya kita harus berusaha untuk menyiramnya. Kalau kita nggak dapat menyiramnya, paling tidak kita membuat hal-hal yang bisa meneduhkan. Dan tiba pada waktunya akan menghasilkan buah. Artinya adalah, kalau hidup kita ini diharapkan oleh Tuhan, sebagai respon kita atas kepemilikan Tuhan dalam hidup kita, beri hidup untuk menghasilkan buah. Buah itu relatif kok. Tapi Tuhan mau kita menghasilkan buah. Jangan batasi dirimu, oh saya nggak bisa memperhatikan sesama dengan memberi materi. Saya belum menghasilkan buah, nggak juga. Buah yang kita hasilkan kan banyak selain daripada buah roh tadi. Banyak yang kita bisa hasilkan. Masalahnya adalah kadang-kadang kita nggak rela, kita nggak mau. Karena apa? Karena kita belum sadar betul bahwa kita ini adalah milik Kristus. Tapi pagi ini kita diingatkan kembali. Kita ditegur siapapun kita. Kalau kita mau berbuah, ya kita harus
dirawat, dipupuk, dibersihkan. Dipupuk dengan kebenaran firman Allah, dirawat, dibersihkan dengan firman, dipertumbuhkan dalam doa. Yang ketiga, beri hidup untuk memuliakan Tuhan. Beri hidup untuk memuliakan Tuhan. 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kadang-kadang orang berpikir bagaimana cara memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Tubuh kita ini banyak. Ada mata, ada mulut, ada telinga, ada anggota tubuh. Bagaimana kita memakai tubuh kita ini untuk memuliakan Tuhan? Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, sudahkah mulut kita pakai untuk memuliakan Tuhan? Atau kita pakai untuk mengutuki sesama? Kalau kita pakai untuk mengutuki sesama, itu tentunya bukan memuliakan Tuhan. Sudahkah tubuh kita ini kita pakai untuk memuliakan Tuhan? Tadi dikatakan bahwa kita ini lunas dibayar. Bagaimana kita menggunakan telinga kita, menggunakan mata kita untuk memuliakan Tuhan? Tema besar kita kan tahun ini adalah melayani, bukan untuk dilayani. Ketika mata kita ini ada, kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Adakah hal-hal yang kurang pas dilihat oleh mata kita? Ketika kita mau terbeban untuk melakukan itu, ya kita akan memuliakan Tuhan. Tapi ketika kita melihat sesuatu yang kurang pas, yang kurang pada tempatnya, lantas kita cuek aja begitu. Sekali lagi banyak hal yang bisa kita lakukan untuk memuliakan Tuhan melalui tubuh kita. Jangan dirusak. Beberapa waktu lalu ketika kita ada di rumah sakit, kalau orang gak sadar itu kan perkiraan dokter kan bisa macam-macam. Kalau gak sadar betul gitu ya. Bisa diperkirakan karena minuman keras, teler begitu, atau bisa karena narkoba dan lain sebagainya. Kitalah yang mengenal diri kita, sejauh mana kita memuliakan Tuhan melalui tubuh kita. Jangan dirusak. Ketika saudara melihat rokok, dari produsen rokok saja membuat apa di sana? Merusak jantung. Jelas-jelas itu dibaca begitu ya. Tapi masih saja. Ini perenungan bagi kita. Yang kedua, beri hidup untuk memuliakan Tuhan, yaitu 1 Korintus 10 ayat 31. 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Jarang toh terpikir sama kita, orang kita lagi makan mikirin memuliakan Tuhan gitu ya. Pernah gak terpikir Bapak Ibu? Sepele bukan? Tapi ketika kita makan berlebihan, itu pun akan merusak tubuh kita. Ketika kita makan, orang lain jadi memuliakan Tuhan, itulah yang Tuhan inginkan. Kadang-kadang orang sih macam-macam ya. Orang macam-macam, karakter dan tipe orang macam-macam. Ada yang ketika dia makan enak diposting begitu ya. Pernah gak mikirin ketika itu dilakukan, apakah ini mempermuliakan Tuhan atau enggak? Jangan sampai ketika kita lakukan seperti itu mempermuliakan diri kita. Wah, orang yang lihat kan akan, wah hebat dia makan di restoran mahal. Sementara di sekeliling kita ada orang yang gak bisa makan. Tapi firman ini menasehatkan kita untuk kita memuliakan Tuhan ketika kita makan dan minum. Ini pun awasan bagi kita. Jadi kalau kita makan, kita minum, apakah yang kita makan dan kita minum itu mempermuliakan Tuhan dalam hidup kita, dan itu akan berdampak baik bagi orang lain, berdampak baik bagi tubuh kita.
Yang ketiga, beri hidup untuk memuliakan Tuhan. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Tadi bicara tentang tubuh, bicara tentang makan dan minum apa yang masuk ke dalam mulut. Dan yang Filipi ini dikatakan semua. Pikirkanlah itu, yang manis, yang enak, yang sedap didengar. Luar biasa bukan? Ketika ini kita lakukan, maka kita akan memberi hidup untuk memuliakan Tuhan. Tapi kalau yang ada di pikiran kita, pikiran kotor terus. Ketika kita melihat sesama, ketika kita melihat orang lain diberkati, di pikiran kita ada pikiran kotor, yang ada adalah iri hati. Ketika kita disakiti orang, yang ada adalah bagaimana membalas dendam. Wah, kalau sudah seperti itu, bagaimana lagi kita memberi hidup untuk memuliakan Tuhan? Pertanyaan terakhir bagi kita, mudahkah hal itu? Tidak mudah. Tapi dalam Yohanes 14 ayat 16, Yesus katakan Dia akan mengutus dan mengirim penolong bagi kita untuk menyertai kita selama-lamanya, untuk kita mewujudkan apa yang menjadi kerinduan Tuhan sebagai pemilik atas hidup kita. Kita tidak mampu. Dan dalam Filipi 1 ayat 14 di sana dikatakan bahwa Efesus 1 ayat 14, Roh Kudus adalah jaminan bagi kita. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Artinya adalah Tuhan sudah menyatakan dasar kepemilikan-Nya atas hidup kita. Tuhan sudah singkapkan kepada kita apa yang harus kita lakukan sebagai respon kita atas kepemilikan-Nya atas hidup kita. Dan Roh Kudus yang menjadi jaminan kita, Tuhan tidak akan biarkan kita menjalani itu sendiri, karena kita sudah manusia berdosa yang gampang jatuh, gampang tergelincir, tetapi Dia memberikan Roh-Nya, dan Roh-Nya itu yang menjadi jaminan bagi kita untuk kita terus berjuang mempertahankan dan menjaga kepemilikan Tuhan atas hidup kita. Masalahnya adalah, apakah setiap kita siap? Apakah setiap kita siap untuk dituntun, untuk dibimbing, untuk ditegur, dinasehati oleh Roh Kudus itu dalam hidup kita? Hanya kita yang bisa menjawab secara pribadi di hadapan Tuhan. Tapi biarlah firman Tuhan pagi ini menolong kita, mengingatkan kita kembali bahwa kita ini adalah milik Kristus. Dan yang mana kita pun diajak untuk memakai hidup kita ini untuk memuliakan Dia. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita menyanyikan satu pujian Kidung Jemaat 362 bait 1 dan 2. Aku milik-Mu, Yesus Tuhanku. Rindukan rasa berdekat dan
Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur karena lewat kebenaran firman-Mu kepada kami kembali diingatkan bahwa kami ini adalah milik Kristus. Kami disadarkan lagi ya Tuhan atas kepemilikan Tuhan atas hidup kami. Dan kami diingatkan lagi bagaimana kami harus menyikapi akan hal itu dalam perjalanan kehidupan kami. Ya Roh Kudus, tolong kami supaya kami sungguh-sungguh memberi hidup kami di bawah otoritas kuasa-Mu. Otoritas yang akan menuntun perjalanan kehidupan kami. Dan tuntunan Tuhan tidak pernah salah. Tuntunan Tuhan tidak akan pernah mencelakakan kami. Tolong kami untuk memberi hidup kami menghasilkan sesuatu. Tolong kami untuk memberi hidup kami memuliakan Tuhan. Lewat tubuh kami, lewat seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, karena Roh Kudus siap menolong kami. Hanya beri kami kerelaan hati untuk siap dituntun dan dibimbing oleh Roh-Mu. Jangan biarkan kami mengeraskan hati, tapi biarlah kelembutan hati yang datangnya dari Tuhan menuntun setiap kami. Bapa di surga, kami bersyukur oleh anugerah dan kasih Tuhan memberikan kesempatan kehidupan bagi kami sampai saat ini. Dan kami bersehati di hadapan-Mu berdoa, mau menyerahkan seluruh jemaat Tuhan yang Tuhan himpunkan di tengah-tengah gereja-Mu di tempat ini. Tuhan, Engkau mengenal setiap jemaat-Mu, keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi. Dengan segala pergumulan persoalan yang dihadapi dalam rumah tangga, dalam kehidupan pendidikan anak-anak, dalam kehidupan ekonomi, dalam kehidupan pekerjaan, dalam kehidupan sakit penyakit. Tuhan, semuanya itu terbuka di hadapan-Mu. Tidak ada yang tersembunyi karena Tuhan mengenal keberadaan kami. Tuhan, kami mau bawa semuanya itu di hadapan Tuhan. Bermurah hati dan berbelas kasihanlah Engkau atas setiap kami. Engkau melihat Tuhan, saat ini kami masih terus berada di tengah kesulitan oleh karena pandemi yang masih terus merajalela. Tuhan, kami mohon kebaikan-Mu. Mengucap syukur oleh pertolongan Tuhan yang sudah menyembuhkan beberapa jemaat-Mu yang terpapar. Dan kami rindu dan percaya itu juga yang akan Tuhan kerjakan bagi mereka yang saat ini sedang terpapar. Tuhan bermurah hati melawat mereka, menghibur mereka, menguatkan mereka. Bahkan stamina tubuh yang kuat yang datangnya dari Tuhan, Tuhan limpahkan. Dan tiba pada waktunya mereka pun akan mengalami kelegaan. Bapa di surga, kami juga bernopang ke dalam tangan Tuhan. Untuk umat-umat-Mu yang masih terus menggumuli perjalanan kehidupan kesehatan mereka. Melalui tahapan demi tahapan tindakan medis yang akan dijalani. Menopang ke dalam tangan Tuhan untuk keberadaan Ibu Rosa Sumokil. Mengucap syukur sejauh ini Tuhan terus meneguhkan hatinya di dalam Tuhan. Apapun yang akan dijalani ke depan, kami percaya bahwa Engkau tidak akan tinggalkan dia. Tuhan akan berikan kesehatan, kekuatan yang datangnya daripada Tuhan. Dan kami mengucap syukur untuk keberadaan anak kekasih kami Azriel. Pasca operasi Tuhan menyatakan kasih-Mu. Ada kebaikan yang dia rasakan. Pasca operasi pembuatan lubang anus. Dan kami percaya bahwa Tuhan akan terus bekerja untuk menyatakan kemuliaan-Mu melalui kehidupan anak ini. Tuhan, terima kasih kami menopang kepada-Mu untuk anak-Mu Bapak Markus Subagio yang juga sedang bergumul dengan kondisi kesehatan jantungnya. Tuhan, Engkau pemilik hidup dan kehidupan. Itu ada dalam pengenalan-Mu. Oleh karena itu Bapa, berkaryalah sesuai dengan kasih karunia-Mu. Pautkan hatinya untuk melekat kepada Tuhan. Dan apapun yang akan Tuhan kerjakan melalui hidupnya, dia memberi diri untuk rela di bawah otoritas kuasa Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami terus menopang ke dalam tangan Tuhan. Untuk anak-anak-Mu yang terus bergumul untuk mendapatkan pekerjaan. Lawat mereka Bapa dengan kasih dan anugerah-Mu. Kami percaya bahwa Engkau tidak akan membiarkan mereka. Sesuai dengan waktu Tuhan, waktu yang terbaik, itu yang akan Tuhan karuniakan. Hanya berikan kepekaan bagi setiap mereka untuk memahami apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan dalam hidup mereka. Kami menopang kepada Tuhan untuk keberadaan anak-anak kami yang ada di bangku pendidikan, yang kembali menjalani proses belajar secara online. Tuhan kasihani mereka, Tuhan menolong mereka.
supaya oleh anugerah Tuhan mereka pun diperlengkapi menggapai masa depan yang Tuhan sudah siapkan bagi mereka. Bapa di surga, kami berdoa menyerahkan kami sebagai karyawan-karyawati di tengah pekerjaan, instansi di mana kami bekerja. Tuhan, hikmat-Mu turun atas kami dalam kami melakukan apa yang harus kami lakukan. Ajar kami untuk melakukannya seperti untuk Tuhan, bukan semata-mata untuk perusahaan, bukan semata-mata untuk atasan, bukan semata-mata untuk mendapatkan upah, tapi kami melakukannya untuk Tuhan. Karena ketika itu yang mendasari kami akan dimampukan melakukannya dengan sukacita. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa menyerahkan setiap orang tua kami yang sudah lanjut usia. Lawatan Tuhan juga cukup atas mereka, memelihara mereka, damai sejahtera Allah hadir dalam hidup mereka untuk tetap melihat kebesaran Tuhan melalui anak cucu yang ada di tengah-tengah mereka. Terima kasih Bapa, kami berdoa mau menyerahkan seluruh pelayan-pelayan Tuhan di tengah jemaat-Mu, terlebih dalam penyusunan program kerja 2022-2023. Tuhan yang memberkati. Supaya apapun yang direncanakan dan diprogramkan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Berdoa mau menyerahkan kepada Tuhan untuk keberadaan rumah Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati lingkungan di sekitar yang ada dalam setiap kehidupan mereka. Kami berdoa menyerahkan seluruh pekerjaan Tuhan dimanapun berada, di kota, di desa, pedalaman, pelosok sekalipun. Bahkan penjangkauan jiwa-jiwa terhadap suku-suku terasing, Tuhan memberkati hamba-hamba Tuhan sebagai gembala, sebagai pengajar, sebagai penginjil. Tuhan mengurapi dengan hikmat kuasa yang datangnya daripada Tuhan. Kami berdoa menyerahkan GKIN di Indonesia, di mana kami boleh bernaung. Tuhan memberkati. Terlebih dalam rencana Kongres Sinode pada bulan Maret mendatang. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Semuanya kami kembalikan ke dalam rencana dan kehendak Tuhan. Bapa berdoa menyerahkan bangsa ini. Kami bersyukur sejauh ini Tuhan menatang bangsa kami. Terima kasih Bapa, berkati, beri hikmat, kekuatan bagi setiap pemimpin kami. Pemimpin di tingkat pusat, tingkat daerah, beri hikmat yang datangnya daripada-Mu. Kami berdoa menyerahkan untuk Satgas Covid yang terus berjuang menangani pasien-pasien, bahkan masyarakat yang terinfeksi COVID. Tuhan yang menolong mereka, Tuhan berkati. Seluruh tim medis Tuhan berikan kekuatan ekstra, di mana di antara mereka pun sudah banyak yang terpapar. Tuhan kasihani, Tuhan memulihkan mereka, dan lewat mereka pun dipakai oleh Tuhan menjadi berkat bagi masyarakat Indonesia dalam penanganan COVID-19. Tuhan terima kasih, kami berdoa menyerahkan saudara-saudara kami yang ditimpa bencana alam. Tuhan kasihani mereka, Tuhan hiburkan mereka melalui aparat pemerintah daerah di mana bencana itu terjadi, supaya ada sinergi yang baik antara masyarakat dengan pemerintah daerah dan mereka boleh tertangani dengan baik. Terima kasih Tuhan, ini kami dengan segala kehidupan kami. Seminggu ke depan kami tidak tahu apa yang terjadi, tapi satu hal yang tetap kami imani dan kami percayai, teguhkan dan pautkan hati kami bahwa kami ini adalah milik Tuhan dan Tuhan akan bertanggung jawab atas setiap kehidupan kami. Hanya beri kami hati yang rela untuk sungguh-sungguh hidup di bawah otoritas kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk Ibu Gembala Jojor Minaria Santoso yang sudah kembali memberikan firman kepada kita semua. Dan siang hari ini kita akan menerima doa berkat. Saya undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian, Tuhan adalah Gembalaku. Dia
saudara yang Tuhan Yesus kasihi, firman Allah sudah dibentangkan kepada kita. Pulanglah, terimalah kasih karunia Tuhan atas penggembalaannya bagi setiap kehidupan kita. Apapun yang akan kita hadapi, gada dan tongkatnya itu yang akan terus menghibur kita. Pulanglah dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus Sang Gembala Agung, serta penghiburan dan kekuatan di dalam Roh Kudus menyertai dan memberkati kita sekalian dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin. 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 Jemaat dipersilakan duduk kembali. Tuhan Yesus berkati. Ibadah sudah selesai dan saya mohon kesabarannya sejenak untuk jemaat, dan majelis yang bertugas akan membacakan warta untuk ibadah 1 minggu ke depan. Saya persilakan waktu dan tempatnya. Shalom. Mohon kesabaran sedang jemaat sekalian, saya akan membacakan warta untuk kegiatan kita 1 minggu di depan. Dan untuk ibadah raya pada tanggal 27 Februari 2022 akan dilayani, masih tetap dilaksanakan secara streaming, dan pelayan firman Tuhan akan dilayani oleh PDP Auke Troike Theo Saimima, dan pemimpin pujian atau liturgos akan dilayani oleh Diaken Samsudin Mesa. Sedangkan untuk doa persembahan dan pembawa warta untuk minggu yang akan datang akan dilayani oleh Diaken Aprianus Haristakus Rihi. Untuk kegiatan muda-mudi minggu hari ini, ibadah Komisi Muda-Mudi akan juga dilaksanakan secara online. Dan hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 akan dilaksanakan jam 3 sore atau 15.00 dengan acara Valentine Day. Mohon kesediaan dari Saudari Sandra Oktaviani sebagai pemimpin pujian, doa dan kolektan yaitu Indira, dan pembicaranya adalah Badan Pengurus Muda-Mudi. Untuk kegiatan minggu yang akan datang bagi Komisi Wanita, mohon perhatian untuk Komisi Wanita sekalian. Ibadah Komisi Wanita tetap dilaksanakan secara online pada hari Selasa tanggal 22 Februari tahun 2022 pada jam 18.00 atau jam 6 sore dengan acara persekutuan doa, dan mohon kesediaan dari Ibu Ninu Sudarsi sebagai pemimpin pujian, dan doa dan kolektan dari Badan Pengurus Komisi Wanita, sedangkan pembicara adalah majelis. Ibadah Komisi Pria dan Komisi Pria Sabtu minggu keempat, minggu kedua dan keempat, dan minggu keempat hari Sabtu minggu depan ini tanggal 26 Februari. Ibadah Komisi Pria akan dilaksanakan juga secara online pada jam 19.00 atau jam 7 dengan acara diskusi, dan mohon sediaan dari Bapak Denny Thomas Sampau sebagai pemimpin pujian atau liturgos, dan pembicara akan dilayani oleh majelis. Mohon perhatian untuk kelas tunas remaja, ibadah minggu pada hari ini 20 Februari 2022 juga akan dilaksanakan jam 15.00 dengan acara renungan, dan mohon kesediaan Saudara Cindy Mahakena sebagai pemimpin pujian, sedangkan operator yaitu Stevi, pembicaranya dari majelis. Persembahan, metode persembahan ibadah raya masih sama, dan Bapak Ibu bisa mentransfer baik itu persembahan minggu,
persembahan misi, persembahan persepuluhan ke rekening BCA Bendahara Majelis, yaitu Bapak Diaken Gelora Sembiring dengan nomor rekening BCA 554 0619028. Bapak Ibu bisa melihat di layar slide handphone atau televisi atau komputer Anda. Doa fajar dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 5 pagi, dan doa fajar ini memiliki komitmen dana misi pada tahun 2022 untuk disalurkan Pos PI Ringin Sari di Boyolali, dan yang kedua Pos PI Krakatau di Medan. Dukungan persembahan dapat ditransfer juga melalui rekening Bendahara Majelis, yaitu Bapak Gelora Sembiring. Tuhan Yesus memberkati. Dan kami majelis segenap jemaat juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk Bapak Ibu yang minggu depan ini merayakan hari jadinya atau hari ulang tahunnya. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah pengumuman warta pada hari ini. Dan untuk jemaat yang Tuhan pada saat ini izinkan mengalami COVID-19, tetap semangat, jaga kesehatan, istirahat yang cukup, dan makan makanan sehat. Dan kita sekaliannya tetap menjaga 6M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak 2 meter, menghindari kerumunan, membatasi mobilitas, dan tidak keluar rumah apabila tidak perlu penting, dan melakukan upaya terbaik untuk meminimalis penyebaran COVID-19. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada pemimpin pujian. Kita akan kembali ke kehidupan kita dan rutinitas kita. Dan sebelumnya mari kita angkat satu pujian, Oh Tuhan pimpinlah langkahku. Jemaat saya persilakan untuk bangkit berdiri. Selesai, silakan jemaat bersatu sejenak dan tetap ingat pesan Bu Rosa melakukan protokol kesehatan. Ya, kami dari seluruh pelayan-pelayan yang ada di gereja mengucapkan selamat hari Minggu kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat istirahat. Ya, selamat makan siang. Ya, sehat-sehat terus. Ya. Hai Samuel. Selamat hari Minggu. Oma, selamat Minggu Samuel. Ya ampun, Samuel. Oma, selamat Minggu. Dadah. Matius. Muel.
Dadah. Pak Efta kayak dipingit. Dikurung ini. Dikurung. Hai, Tommy. Halo. Halo. Dadah. Dadah.